Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini hadir kembali menemani Anda untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan selama 30 menit ke depan akan kami isi dengan informasi berikut ini. Miliarder Muslim pemilik klub sepak bola Eropa. Kekuasaan Allah memberikan penyakit dan penangkalnya. Serta sosok ilmuwan Muslim pemberi pengaruh peradaban dunia kedokteran. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Sepak bola, olahraga yang paling diminati di bumi ini, sudah menjadi olahraga bergengsi. Dan selama 1 bulan ke depan, perhatian mata para pencinta sepak bola tertuju pada Polandia dan Ukraina, serta 10 stadion yang menggelar partai-partai bergengsi. Kematangan bermain para pesepak bola hingga mampu mempertontonkan suguhan permainan menakjubkan tak terlepas dari persaingan sehat ketika menjalani kompetisi di liga-liga sepak bola bergengsi. Premier League di Inggris, Liga Primera di Spanyol, Liga Calcio di Italia, dan Bundesliga di Jerman. Kualitas dan reputasi besar para pesepak bola dunia bisa terbentuk bukan semata karena kemampuan individunya, tetapi ada peran besar pola penanganan klub-klub sepak bola yang modern dan mapan. Tapi tahukah Anda jika di balik kemegahan dan keterampilan untuk mengasah kemampuan para pesepak bola dunia itu, ada peran sosok Muslim di belakang itu semua? Mereka menjadi pemilik sejumlah klub elit sepak bola di dunia. Dan kali ini kami kedepankan para miliarder Muslim pemilik klub sepak bola elit di liga-liga Eropa. Klub sepak bola Manchester City sukses menutup tahun kompetisi 2011-2012 dengan gemilang dan berhak menyandang juara Liga Premier Inggris. Tim berjuluk The Citizen memastikan menyandang gelar juara setelah menekuk Queen Park Rangers 3-2 pada pertengahan Mei 2012. Tim besutan coach Roberto Mancini ini menumbangkan dominasi klub-klub raksasa sepak bola lainnya, Liverpool, Arsenal, Chelsea, bahkan Manchester United, tim sekota The Citizen. Dan tentunya yang paling bahagia ketika The Citizen menjadi juara adalah sang pemiliknya yang ternyata seorang Muslim. Mansur bin Zayed Al Nahyan adalah tokoh penting di balik kesuksesan The Citizen. Ia merupakan seorang syekh dari Uni Emirat Arab. Ia adalah saudara tiri dari presiden yang saat ini memerintah di negeri kaya minyak tersebut. Aliran darah ningrat dari negeri beribu kota Abu Dhabi tersebut membuat Syekh Mansur hidup dengan berkecukupan dan memiliki harta melimpah. Selain itu, kepemilikan saham di perusahaan pengelola minyak dan investasi turut andil menggelembungkan pundi-pundi emas pria berusia 41 tahun ini. Tak hanya aktif di dunia politik, sebagai wakil perdana menteri di negaranya, Syekh Mansur juga menaruh perhatian besar dalam dunia olahraga. Selain menjadi pemilik klub Manchester City, klub berjuluk The Sky Blue, ia juga menduduki jabatan puncak dalam federasi olahraga berkuda di negerinya. Mansur bin Zayed Al Nahyan juga menjadi figur utama dalam kejuaraan maraton yang bertitel Zayed International Half Marathon. Andil besar Syekh Mansur bagi The Citizen adalah dukungan dana agar klub ini memiliki skuad tim yang mumpuni dan mampu bersaing di Premier League. Keberhasilan anak asuh coach Mancini ini seolah menjadi penghilang dahaga setelah puasa gelar liga sejak tahun 68. Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri dominasi klub sekota si setan merah Manchester United. Kiprah Mansur bin Zayed Al Nahyan tak hanya pada bidang olahraga.
Semenjak tahun 2007, bapak tiga anak ini juga menjadi pemimpin dari Khalifah bin Zayed Al Nahyan Foundation, yaitu sebuah lembaga amal yang didirikan oleh keluarga penguasa Uni Emirat Arab. Selain Manchester City, klub Inggris lain yang dimiliki oleh seorang Muslim adalah Fulham Football Club. Klub sepak bola yang bermarkas di Stadion Craven Cottage ini dimiliki oleh Muhammad Al-Fayed. Al-Fayed adalah salah satu bisnismen Muslim dan berpengaruh besar di Eropa. Pria berusia 79 tahun ini merupakan pemilik Hotel Ritz Paris. Reputasinya sebagai saudagar hebat di Eropa terbentuk ketika ia menjadi pengelola The Harrods, sebuah pusat perbelanjaan kelas atas di Inggris. Pada 2010, ia menjual tos serba legendaris itu kepada Qatar Holdings dengan nilai 1,5 miliar pound sterling yang setara dengan 22 triliun rupiah. Publik dan warga dunia tak hanya mengenal Muhammad Al-Fayed sebagai wirausahawan sukses, tapi namanya semakin dikenal ketika terjadi tragedi kecelakaan di Paris pada tahun 1997. Dalam peristiwa pilu dan tragis itu, putra sulungnya Dodi Al-Fayed meninggal dunia bersama putri Diana yang merupakan ibu dari pewaris tahta kerajaan Inggris. Pada beberapa pernyataan di media internasional, ia berkeyakinan keras bahwa kecelakaan tersebut merupakan sebuah kejahatan sistematis dan terencana. Ia menduga kuat bahwa status putri Diana sebagai calon menantunya sehingga sang putri dikabarkan telah menjadi mualaf sangat merisaukan keluarga kerajaan. Tapi hingga kini tudingan dan pernyataan itu masih belum dapat dibuktikan kebenarannya. Dan terakhir adalah The Gunners, julukan bagi klub sepak bola elit di Inggris Arsenal. Arsenal adalah salah satu klub tersukses di Inggris. Dari waktu ke waktu, klub asal London ini menjadi salah satu klub yang konsisten mengisi papan atas klasemen akhir Liga Premier Inggris. Dengan sederet prestasi, Arsenal memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Tim gudang peluru ini memiliki magnet kuat bagi para pemodal, dan salah satunya yang tertarik adalah Farhad Moshiri. Pria kelahiran Iran 57 tahun yang lalu ini bersama Alisher Usmanov memiliki hak kepemilikan Arsenal sebesar 29,63%. Kepemilikan saham Arsenal bermula ketika perusahaan Red and White Holdings yang ia miliki bersama Alisher Usmanov membeli bagian saham dari chairman Arsenal, David Dane, pada tahun 2007 sebesar 14,6%. Banyak kalangan menyangka bahwa pembelian saham Arsenal ini hanyalah berlandaskan bisnis semata. Tapi ketika Red and White Holdings menambah porsi kepemilikan klub hingga 29,63%, maka keraguan itu seolah terkikis. Farhad Moshiri memiliki ketertarikan mendalam terhadap sepak bola. Ini terbukti dari pernyataan resmi manajer Arsenal yang menyatakan bahwa kepemilikan saham Red and White akan berusaha dipertahankan untuk waktu yang lama. Kesuksesan dan kekayaan Moshiri tidak datang secara tiba-tiba. Pria Muslim berkebangsaan Inggris ini membekali dirinya ilmu bisnis dan akuntansi di University College London. Sebelum berstatus sebagai pemilik perusahaan, ia adalah karyawan dari beberapa perusahaan berkelas dunia. Salah satunya adalah kantor auditor ternama Ernst & Young. Saat ini Moshiri memiliki dan mengelola beberapa perusahaan. Mayoritas perusahaannya bergerak di bidang tambang besi dan perminyakan yang berlokasi di Rusia dan Inggris. Kekayaan bapak beranak dua ini diperkirakan mencapai 1,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 11 triliun rupiah. Dan pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana, kami segera kembali dengan informasi tentang penyakit dan temuan obat penangkalnya yang diilhami oleh temuan para ilmuwan Muslim. Tetap di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Kami segera kembali sesaat lagi. Terbitnya sang fajar adalah pertanda bagi umat muslim untuk memulai hari. Dan mendirikan sholat subuh adalah cara yang sempurna untuk mengawali aktivitas duniawi. Mengawali aktivitas hari dengan sholat subuh juga merupakan cara manusia untuk bersyukur atas karunia hidup dan kesehatan yang masih diberikan Allah SWT kepada kita. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 2, "Pergilah di waktu pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya." Subhanallah.
Ada kalanya sebagai manusia biasa kita mendapatkan musibah berupa kondisi sakit. Penyakit yang menyerang tubuh kita pada hakikatnya adalah petanda bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang bernyawa pasti akan menderita sakit atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya kesembuhan juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi penyakit sudah ada sejak umat manusia mendiami bumi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa ratusan tahun yang lalu sudah ada wabah penyakit yang menelan banyak korban jiwa. Satu di antaranya adalah wabah penyakit smallpox atau cacar. 3 abad silam, smallpox merupakan penyakit paling mematikan. Diperkirakan lebih dari 400.000 jiwa tiap tahunnya meninggal karena penyakit ini. Ganasnya penyakit ini membuat seorang jenius muslim bernama Muhammad Ibnu Zakaria Razi tertantang untuk menelitinya. Dan beliau menjadi penulis pertama tentang penyakit ini lewat bukunya Al-Judari wa Al-Hasbah. Buku tersebut menjadi literatur utama mengenai smallpox di zaman itu dan dialihbahasakan menjadi The Book of Smallpox and Measles. Tapi semua penyakit di dunia ini pasti ada obat dan penangkalnya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 26 dijelaskan bahwa apabila sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Bukti kekuasaan Allah adalah ditemukannya metode vaksinasi smallpox. Metode yang ditemukan pada tahun 1796 ini dilakukan dengan cara menginfeksikan bintil cacar sapi atau cowpox dari tangan pemerah susu kepada anak lelaki bernama James Phillips. Meski 3 hari kemudian James Phillips menderita demam tinggi, pada akhirnya ia menjadi kebal dari serangan smallpox. Penemuan ini menjadi dasar dari berkembangnya ilmu kedokteran, khususnya teori tentang imunologi atau kekebalan. Atas kuasa dan izin Allah, smallpox telah berhasil diberantas sesuai dengan pernyataan Badan Kesehatan Dunia WHO pada 8 Mei 1980. Selain smallpox, penyakit mematikan lainnya adalah infeksi bakteri. Bakteri yang merupakan mikroorganisme bersel satu ini dapat menimbulkan berbagai penyakit, antara lain tuberkulosis, tipus, kolera, luka bernanah, radang selaput otak, dan tetanus. Penyakit yang disebabkan infeksi bakteri telah banyak menimbulkan masalah bagi kehidupan umat manusia. Salah satunya adalah terjadinya wabah kolera di Semarang pada tahun 1821. Pada saat itu diperkirakan lebih dari 1.200 jiwa meninggal dunia. Wabah kolera yang mewabah itu tidak hanya terjadi di wilayah Hindia Belanda saja, tetapi juga terjadi di hampir seluruh benua Asia, sehingga dikenal dengan istilah pandemi kolera Asia yang pertama. Penyakit infeksi bakteri dapat diatasi ketika antibiotika ditemukan pada tahun 1923. Antibiotika pertama yang ditemukan adalah penisilin. Penisilin merupakan sebuah bahan alami yang dihasilkan oleh jamur penicillium. Penggunaan penisilin untuk mengobati luka mencapai puncaknya saat terjadi Perang Dunia Kedua. Tak terhitung lagi nyawa para korban perang yang berhasil diselamatkan setelah diobati dengan obat ini. Penemuan penisilin sebagai bahan yang mampu membunuh bakteri ternyata tidak sepenuhnya penemuan baru. Karena sebelumnya pada tahun 1000 Masehi, Muhammad Ibnu Zakaria Razi telah berhasil membuat antiseptik yang mampu membunuh bakteri dari merkuri. Bahan yang mampu membunuh bakteri ternyata tidak hanya antibiotika saja. Penelitian menunjukkan adanya keseimbangan jumlah populasi bakteri. Artinya bahwa bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit seperti E. coli dan Salmonella bisa dihambat pertumbuhannya oleh bakteri asam laktat. Salah satu jenis bakteri asam laktat adalah bakteri Lactobacillus. Bakteri ini ternyata memproduksi sebuah protein yang mampu membunuh bakteri patogen yang disebut dengan bakteriosin. Bakteriosin pada saat ini mulai digunakan sebagai bahan pengawet alami untuk daging dan ikan. Dalam beberapa aspek, bakteriosin memiliki keunggulan sebagai bahan pengawet karena tidak mengandung racun yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Bahan yang bersifat antibakteri lainnya adalah akar atau dahan dari pohon siwak yang bernama ilmiah Salvadora persica. Siwak memiliki kandungan antiseptik yang mampu membunuh bakteri di dalam rongga mulut sehingga mampu mencegah bau mulut. Penggunaan siwak sebagai bahan pembersih gigi alami dalam Islam ditunjukkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang dituturkan oleh Aisyah.
Kami biasa menyiapkan sebuah siwak dan air untuk wudhu bagi Rasulullah SAW. Kapanpun Allah menghendaki beliau bangun dari tidur malam, beliau akan membersihkan giginya dengan siwak, mengambil wudhu, dan lalu mendirikan sholat. Dan kini dunia medis modern telah mengakui keutamaan siwak sebagai pembersih gigi. Hal ini merujuk pada rekomendasi Badan Kesehatan Dunia WHO untuk menggunakan siwak sebagai pembersih gigi alami. Pada saat ini penyakit yang sangat ditakuti dan mematikan adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. AIDS adalah penyakit yang berupa penurunan kondisi kekebalan tubuh. Artinya seseorang yang menderita AIDS, kondisi tubuhnya rapuh. Rapuhnya sistem pertahanan tubuh tersebut karena adanya aktivitas dari Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat bahwa lebih dari 34 juta orang terinfeksi HIV. Dan yang lebih mengkhawatirkan, diperkirakan 7 juta manusia di muka bumi ini tidak menyadari telah terinfeksi HIV. Sehingga mereka berpotensi menularkan virus tersebut kepada orang lain secara tidak sadar. Kampanye untuk mencegah peningkatan jumlah penderita HIV dan AIDS sangat gencar dilakukan. Salah satu materi kampanye tersebut adalah edukasi pada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan seks bebas serta menghindari pemakaian jarum suntik secara bergantian. Penelitian terbaru telah berhasil menemukan obat antiretrovirus yang mampu mengendalikan pertumbuhan virus dalam tubuh. Obat ini mampu meningkatkan kondisi kesehatan orang-orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Beberapa ODA mampu bertahan hidup dan terjaga kondisi kesehatannya dengan meminum obat-obatan secara teratur dan menjaga pola hidup sehat. Sungguh, sakit, sembuh, dan sehat semata-mata datang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nah pemirsa, jika sebelumnya kita telah membicarakan penyakit dan obat penangkalnya, selanjutnya kami sajikan kiprah dua sosok tokoh ilmuwan muslim yang memberikan sumbangsi besar pada dunia kedokteran. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdallah Ibnu Sina, atau lebih dikenal dengan Ibnu Sina, merupakan sosok ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi pada dunia kedokteran. Ibnu Sina lahir pada 930 Masehi di Afshana, sebuah wilayah yang saat ini masuk ke dalam wilayah Uzbekistan. Sosok Ibnu Sina dengan pengetahuan luas dalam berbagai bidang bisa disejajarkan dengan Leonardo da Vinci yang diklaim dunia barat sebagai orang tercerdas yang pernah hidup di muka bumi. Sosok jenius muslim ini telah menuliskan lebih dari 400 judul buku dalam berbagai topik. 140 diantaranya adalah buku filosofi. Buku kedokteran sebanyak 40 judul dan sisanya adalah buku matematika, teologi Islam, astronomi, serta psikologi. Buku fenomenal yang dihasilkan Ibnu Sina adalah Al-Qanun fi Al-Tibb yang secara harfiah berarti prinsip dasar ilmu pengobatan. Buku ini pada tahun 1484 diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi The Canon of Medicine untuk menjadi referensi utama di sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-18. Jadi selama 4 abad, pendidikan kedokteran Eropa berkiblat pada pendidikan Islam. Dalam The Canon of the Medicine, 10 abad yang lalu, Ibnu Sina telah mengemukakan teori bahwa penyakit bisa ditularkan melalui media udara dan secara seksual. Dan salah satu penyakit menular yang harus mendapatkan perhatian adalah tuberkulosis atau TBC. Masyarakat modern bisa membuktikan eksistensi Ibnu Sina ketika berkunjung di Museum University of Texas Health Science Center di San Antonio, Amerika Serikat. Karena disinilah cetakan The Canon of Medicine disimpan. Buku lain karangan Ibnu Sina yang juga memiliki dampak besar di perkembangan ilmu pengetahuan adalah Kitab Al-Shifa. Kitab Al-Shifa diperkirakan ditulis antara tahun 1014 hingga 1020. Kitab ini merupakan sebuah ensiklopedia mengenai ilmu alam, matematika, logika, dan metafisika. Dalam kitab ini, Ibnu Sina telah menuliskan teori tentang pembentukan gunung, dari mana air berasal, dan proses terjadinya gempa bumi. Dalam buku ini pula, Ibnu Sina telah membagi isi bumi menjadi 3 kelompok besar, yaitu mineral, tumbuhan, dan hewan. Pengaruh kitab Al-Shifa dalam dunia sains diakui dunia barat ketika kitab ini diterjemahkan menjadi The Book of Healing. Buku, tulisan, dan teori hasil pemikiran Ibnu Sina mempertegas kebesaran Islam pada abad ke-8 hingga ke-13. Karena jasa dan kontribusi yang besar, didirikanlah sebuah patung di depan makamnya di Hamadan, Iran.
Kompleks makam Ibnu Sina juga dilengkapi perpustakaan dengan koleksi lebih dari 8.000 judul buku. Ilmuwan muslim lainnya yang juga berperan besar dalam perkembangan ilmu kedokteran adalah Ala al-Din Abu al-Hasan Ali ibnu Abi al-Hazim al-Karshi al-Dimaski atau lebih dikenal dengan Al-Nafis. Al-Nafis adalah cendekiawan dan inventor khususnya dalam bidang kedokteran yang menjadi penerus Ibnu Sina. Pria ini lahir di Damaskus, Syria pada tahun 1213. Bakat dan kecerdasan Al-Nafis di bidang kedokteran semakin terasa ketika ia bersekolah di Sekolah Kedokteran Al-Nuri, Damaskus. Karir Ibnu Al-Nafis sebagai dokter dimulai di tahun 1236 ketika ia memutuskan untuk merantau ke Mesir. Di negeri piramida ini, Ibnu Al-Nafis mengabdikan dirinya untuk kesehatan umat pada Rumah Sakit Al-Nasri. Keterampilan dan penguasaan Ibnu Al-Nafis sebagai dokter membuat namanya dikenal dan bereputasi mengagumkan. Tidak mengherankan jika kemudian Ibnu Al-Nafis diangkat menjadi dokter utama di Rumah Sakit Al-Mansyuri sekaligus menjadi dokter pribadi Sultan. Di samping bekerja secara istiqomah sebagai seorang dokter, Ibnu Al-Nafis juga merupakan seorang inventor atau penemu besar. Salah satu hasil temuan yang melambungkan namanya adalah tentang sistem sirkulasi darah dan fungsi paru-paru. Ibnu Al-Nafis berhasil memberikan informasi yang mendetail mengenai hubungan antara sirkulasi darah dan paru-paru yang sebelumnya masih belum diketahui dengan jelas. Pada saat itu, Ibnu Al-Nafis mampu memberikan gambaran detail mengenai kerja paru-paru ketika menangkap oksigen dan mengalirkannya ke seluruh bagian tubuh. Selain mampu menjelaskan fungsi paru-paru, Al-Nafis juga menjelaskan pengaruh makanan bagi kesehatan. Pemikiran dan teorinya itu berhasil ia tuliskan dalam kitab Al-Mukhtar fi Al-Aqdiyah. Kecerdasan dan intelektualitas Ibnu Al-Nafis begitu luar biasa. Tulisannya tak hanya di bidang sains saja. Bukunya yang berjudul Al-Risalah Al-Kamiliyah fil Siyarah Al-Nabawiyah diyakini merupakan novel teologi dan sains fiksi pertama yang pernah diterbitkan. Subhanallah. Nah pemirsa Hasanah, sampai juga di akhir episode hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas perhatiannya dan saksikan selalu Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap Senin sampai Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.